Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat-sahabat dokter literasi, jumpa lagi di edisi podcast kali ini di channel Dokter Literasi, inspiring dan informatif. Pada kali ini alhamdulillah kita hadir di edisi yang spesial juga dalam rangka Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei 2023. Alhamdulillah kali ini saya tidak sendiri dan tentu saja bersama narasumber yang hebat, yaitu Adinda Galang. Bagaimana kabar Adinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Beliau ini adalah seorang CEO dari sebuah penerbit yang terkenal dengan nama Jaria Publishing, yang tepatnya berada di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, mungkin sebagai perkenalan awal kita sapa Adinda yang biasa kami sapa atau akrab disapa dengan Galang ya. Ya. Baik, ini terkait tentang penerbit Jaria Publishing Adinda Galang. Siap kan. Ini mungkin kan banyak yang diketahui orang di luar sana tentang penerbit itu yang sudah ternama, sudah punya nama atau sudah besar, sehingga banyak orang yang mungkin punya tulisan tapi merasa kebingungan mau kemana setelah dia punya tulisan. Nah, ini tentu saja momennya sangat baik kita bicarakan ini di Hari Buku Nasional, sehingga orang itu tidak cuma mimpi saja untuk memiliki buku, tetapi bisa betul-betul tulisan-tulisan yang ada mungkin di laptopnya atau di file-filenya ya, bisa diproduksi dan jadi seperti sebuah buku. Ya, mungkin sebagai pengantar bisa Dinda Galang jelaskan bagaimana singkatnya proses tersebut. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, sangat apresiasi sekali kami diundang di penerbit Jaria Publishing di channel Dokter Literasi. Kami dari penerbit Jaria Publishing merasa sangat bersyukur karena ada begitu banyak penerbit, terutama di Makassar, Goa, Sulawesi Selatan. Tapi di sini kami ingin menjelaskan sebagian bagaimana sebenarnya proses naskah di Jaria Publishing. Jadi sebelumnya Jaria Publishing adalah penerbit self-publishing yang berdiri sejak 2018 hingga saat ini sudah hampir menginjak 5 tahun. Jadi sistemnya yaitu sebenarnya sangat mudah karena memang kami ingin mempermudah penulis. Penulis jangan sampai penulis hanya berpikir naskah setelah saya tulis ini mau kemana. Caranya paling jelas adalah silakan langsung disampaikan ke admin atau dikirim ke penerbit Jaria Publishing. Dari setelah dikirim minimal spesifikasinya, ingin terbitkan kapan, sekian, berapa jumlah halaman, seperti itu disampaikan ke admin. Setelah itu langsung disampaikan bisa terbit. Prosesnya hanya sekedar seperti itu, hanya menyiapkan naskah, setelah siap langsung diterbitkan. Karena setelah ada pembicaraan, naskahnya tidak melanggar sara dan pornografi dan lain-lain, bisa diterbitkan. Setelah itu adalah kesepakatan bagaimana sebenarnya kapan mau terbit, karena kadang juga ada penulis yang tidak langsung mau terbit, dulu diedit, itu pembicaraan lain. Jadi kalau sudah naskahnya sudah siap, itu bisa langsung diterbitkan. Prosesnya tidak lama, cukup 2 minggu sampai 1 bulan. Baik, seperti itu. Jadi proses kirim naskah ke email langsung diproses. Itu saja. Baik. Ini menarik sekali ya Dinda Galang terkait proses penerbitan ini, karena mungkin banyak teman-teman kita di luar sana kadang dia sebagai seorang penulis seakan-akan dia mau berperan sebagai seorang editor. Jadi naskahnya tuh dia tulis sendiri, kemudian diedit sendiri dulu, atau dia periksa mungkin sekilas imbuhannya atau apanya, titik koma. Jadi kapan dikirimnya ke penerbit ini. Tapi ternyata dari penjelasan Dinda Galang tadi, penerbit sebenarnya punya tim untuk itu ya. Jadi penulis ini boleh dikata cukup menyiapkan naskahnya saja, naskah mentah mungkin ya, yang kalau bahasa
ke penulisan naskah mentah, nanti tim penerbit lah yang mengurus hal tersebut, yang proses tersebut ya. Baik, jadi jangan ragu-ragu lagi teman-teman yang penulis di luar yang menyaksikan nanti channel ini, silahkan disiapkan naskahnya dan serahkan kepada tim penerbit untuk mengedit sampai selesai proses produksi sampai jadi buku. Tadi kurang lebih butuh waktu berapa lama? Itu dari 2 minggu sampai 1 bulan saja. Oh, kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan ya? Iya. Dari sejak naskah di store sampai jadi buku seperti ini. Oh ya. Jadi cukup singkat ya waktunya. Singkat. Jadi tidak ada lagi Terlalu lama ya. Bukan lagi mimpi seseorang memiliki buku, tapi dia bisa memiliki buku. Yang penting ada naskahnya ya. Ya betul, itulah perbedaan dari self publishing penerbit ini dan penerbit besar pada mayor. Iya. Nah ini menarik ini Dinda Galang terkait jenis-jenis penerbit ya, self publishing, penerbit indie dan penerbit mayor. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa kita sekilas tentang perbedaan tersebut. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, pertanyaannya sangat baik karena sangat banyak yang kurang memahami sebenarnya jenis penerbit. Selama ini orang mengira bahwa penerbit itu hanya seperti Gramedia. Itu adalah salah satu contoh penerbit mayor, yang mana penulis mengirim naskah diseleksi berbulan-bulan. Minimal 3 bulan, itu setelah itu baru ada jawaban naskahnya diterima atau tidak. Itu menunggu proses penerbitan, proses produksi buku belum. Jadi prosesnya untuk sampai di penerbit mayor sampai terbit itu sekitar 1 tahun. Jadi dari mulai 3 bulan sampai 1 tahun. Itu rata-rata seperti itu. Itu bedanya. Kalau penerbit indie termasuk dalamnya prosesnya, sistemnya self publishing namanya. Self publishing sistemnya penerbit indie itu kita kerjasama dengan penulis. Jadi penulis punya naskah dan terakhir penulis membiayai biaya cetaknya. Tetapi kebaikan dari penerbit indie ini atau dengan sistem self publishing, penulis yang punya hak dari bukunya, ingin setelah selesai ingin terbit kapan, dijual kapan, dipasarkan kemana, berapa harga cetak buku, biaya harga jual buku, itu ada di tangan penulis sendiri. Jadi sebagai mitra adanya penerbit, dengan adanya sistem self publishing dari penerbit indie ini bisa membuat penulis menjadi punya hak lebih besar kepada naskahnya, terhadap karyanya, ini menghargai karya tersebut dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Betul. Naskahnya sudah siap langsung diterbitkan. Seperti itu. Jadi dibanding penerbit mayornya tadi disebutkan salah satu penerbit misalnya Gramedia, itu kurang lebih 1 tahun prosesnya. Kadang menunggu juga berapa bulan, belum tentu diterima juga ya naskahnya, karena akan bersaing dengan beberapa penulis yang lain yang sudah punya nama, apalagi yang baru mau masuk. Sebagai penulis pemula tentu semakin panjang daftar antrian tersebut. Nah, datanglah penerbit indie ini atau self publishing tadi untuk menawarkan kemudahan bagi kita, sehingga tadi kita sudah katakan di awal, bukan lagi sebatas mimpi untuk memiliki buku. Ini tadi menarik juga dari Dinda Galang bahwa Jaria Publishing ini sudah berumur kurang lebih 5 tahun ya. Dari segi, tentu banyak yang bertanya ini Dinda Galang terkait kelegalan suatu penerbit. Kapan penerbit itu dikatakan dia legal, bahwa memang sepantas sebagai penerbit, apa syarat-syarat umum yang harus dia miliki, dan apakah Jaria Publishing sudah punya itu? Oke, terima kasih. Jadi penerbit Jaria Publishing sendiri adalah sebuah penerbit resmi, sudah diakui Perpustakaan Nasional, sehingga semua buku yang kami terbitkan itu sudah memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Jadi sebenarnya sudah bukan lagi nasional, sebenarnya sudah skala internasional karena sudah memiliki ISBN. Apa saja kelegalan? Pertama, Jaria Publishing itu punya akta perusahaan atau CV. Namanya CV Jaria Publishing Intermedia. Itu jadi pertama CV CV. Jadi ada CV, di dalam CV ada juga nomor induk berusaha. Itu adalah sebuah izin usaha bahwa kita memang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku.
Di dalamnya juga ada situs surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan dan lain-lain. Legal dari segi negara ya. Sudah legal, sudah ada akta dan lain dari kita punya NPWP, pajak perusahaan dan lain-lain sudah punya. Jadi bukan cuma pribadi, juga bisa kerjasama dengan institusi atau lembaga. Itu yang telah kami lakukan dengan beberapa lembaga seperti Bawaslu, KPU dan lain-lain. Karena sudah legal, ya sudah punya NPWP dan lain-lain. Pokoknya punya untuk kelegalan kami sudah ada. Dan yang paling penting yang banyak penulis tanyakan terutama dosen itu apakah Jarya Publishing sudah anggota IKAPI? Ya, ini memang sering. Kepanjangan apa lagi? Ikatan Penerbit Penerbit Indonesia, IKAPI ya. IKAPI. Itu IKAPI adalah sebuah asosiasi penerbit Indonesia yang resmi. Kayak perkumpulan penerbit begitu ya, yang di legal. Yang legal. Karena tidak semua penerbit masuk di anggota IKAPI. Karena untuk masuk di anggota IKAPI ada berbagai macam persyaratan. Salah satunya adalah kelegalan itu. Jadi bukan penerbit abal-abal, harus ada websitenya, harus terdaftar di Perpustakaan Nasional dan lain-lain, punya terbitan, skala dan lain-lain. Alhamdulillah penerbit Jarya Publishing sejak tahun 2022 sudah masuk anggota IKAPI sampai sekarang. Berarti baru kurang lebih setahun ini anggota IKAPI ya, Jarya Publishing ini. Lebih setelah proses yang panjang. Setelah proses yang panjang, betul. Kita sudah anggota IKAPI, jadi jangan lagi ragu dengan kelegalan dari Jarya Publishing. Saya kira seperti itu untuk legalnya. Baik. Jadi syarat penting tadi sudah dimiliki ya terkait Jarya Publishing. Jadi mungkin untuk pemirsa, sahabat-sahabat dokter literasi, untuk mencegah terbitnya naskah atau tulisan kita di penerbit abal-abalnya dalam tanda kutip, tolong diperhatikan syarat-syarat yang disebutkan tadi di Nagalang, terutama tadi kelegalan dari negara ya, berupa surat izin, CV, NPWP, kemudian tadi yang paling akhir adalah Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI. Dan tentu kalau bukunya sudah terbit ada ISBN-nya tadi ya, sudah diakui dari segi bukan lagi nasional tapi internasional. Ini jadi syarat yang sangat penting penulis-penulis perhatikan. Baik, mungkin dari segi naskah juga Dinda Galang ini, mungkin ada kan kadang terbaik kita naskah dari penulis, ada fiksi, ada non fiksi ya. Mungkin kita perlu sedikit pencerahan mana kategori-kategori naskah fiksi dan non fiksi ini dan bagaimana tingkat prosesnya nanti di penerbit. Oke, baik, terima kasih. Jadi selama ini 4 tahun lebih, hampir 5 tahun, bulan Agustus nanti genap 5 tahun, ada 188 judul buku yang sudah kami terbitkan. Selama lebih 5 tahun ya. Jadi di dalamnya terbagi ada naskah fiksi dan non fiksi. Banyak yang bertanya fiksi yang bagaimana, non fiksi yang bagaimana. Betul. Jadi naskah fiksi adalah seperti contohnya langsung itu novel, puisi, kumpulan cerpen, itu adalah termasuk naskah-naskah fiksi. Ya, selama ini Jarya Publishing banyak ditulis oleh mahasiswa. Mahasiswa, kumpulan cerita juga banyak ditulis oleh mahasiswa. Ada juga kumpulan puisi yang ditulis oleh umum, misalnya anak muda yang ingin publikasi puisinya. Itu memang banyak. Jadi di antara naskah fiksi yang paling banyak adalah kumpulan puisi. Kita mendominasi fiksi ya. Itu banyak memang yang ingin jadi penyair sepertinya di Sulawesi Selatan. Itu kami berikan wadah. Jadi semua naskah fiksi itu kami terima. Kemudian naskah non fiksi seperti karya umum, akademik, penelitian, esai. Itu termasuk naskah-naskah non-fiksi. Ini lebih arah ilmiah ya, non-fiksi ini ya. Pada ilmiah atau non-fiksi. Buku-buku ajar mungkin para guru, dosen atau buku misalnya tesis atau skripsi yang ingin dikonversi menjadi sebuah buku. Termasuk naskah non-fiksi. Jadi bisa ya, ini bisa, penting diketahui. Disertasi yang ingin jadi buku dikonversi itu bisa. Jadi yang punya skripsi, tesis,
disertasi yang tertinggal di rumahnya mungkin setebal-tebal ini bisa dikonversi jadi terus jadi bahkan tesis itu bisa jadi 2-3 buku sebenarnya. ya betul berseri begitu ya karena saking tebalnya ini. Iya, apalagi saking tebalnya penting sekali ini. Ini banyak memang ditanyakan di kalangan akademisi terkait hal itu, apalagi untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pendidik ya ada syarat-syarat seperti itu Pak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Dinda Galang ini terkait mana naskah fiksi dan non fiksi. Jadi mungkin sahabat-sahabat dokter literasi yang punya naskah sudah bisa mengkategorikannya ini naskahnya di rumahnya ini di laptopnya masuk jenis apa dan segera dikirim ke penerbit. Nah ini juga Dinda Galang ini terkait tadi menarik tentang non fiksi ini tentang buku ajar mungkin ya kalau guru banyak juga yang bertanya itu. Bagaimana cara membuat buku ajar supaya bisa terbit dari suatu buku ini syarat-syaratnya apa kira-kira dari penerbit? Oke, terima kasih. Jadi secara umum penulis sudah menyiapkan naskah buku ajar ini. Ini kan bukan untuk diajarkan kepada mahasiswa atau di sekolah kepada siswa, itu adalah bahan-bahan hasil dari materinya. Apa yang ingin diajarkan itu tidak terlalu rumit, pokoknya sudah mencatup di dalamnya ada pendahuluan bagaimana isi naskahnya membahas tentang apa. Secara umum seperti itu, tidak banyak, dan terakhir ada referensi atau daftar pustaka. Jadi di dalamnya ada bab-bab 1, 2, 3, 4 atau bab 5, itu di dalamnya langsung dibaca kepada apa yang ingin dibahas. Jadi mungkin pada saat pertama ada pendahuluan, selanjutnya langsung isi di pokok apa yang ingin dibahas. Karena seperti itu. Ada bab-babnya juga ya terkait buku ajar ini. Jadi memang betul-betul ilmiah ya, terkesan beda dengan novel fiksi ya, puisi novel. Ini lebih terkait struktur. Mempunyai juga referensi. Apabila mungkin penulis di luar sana masih belum teratur rapi, mungkin ada bantuan dari penerbit ya terkait menyusun betul kerangka seperti itu. Jadi kami di penerbit punya tim, jika Anda para penulis yang belum menyelesaikan bagian itu ya tidak perlu risau. Cukup kirim, kita bicarakan apa yang perlu diedit. Betul. Karena serahkan kepada tim penerbit. Karena kadang mereka terkendala misalnya tidak ada waktu lagi untuk mengedit pada naskah mentahnya mereka punya. Mungkin dengan bantuan penerbit ini yang lebih memudahkan. Jadi jangan kembali ditekankan dari awal tadi sampai saat ini, jangan ragu-ragu ya mengirim naskah yang dimiliki untuk diserahkan pada penerbit, karena Anda adalah penulis, penerbit adalah penerbit. Jangan mengambil tugas penerbit untuk dijadikan tugas penulis. Jadi masing-masing ada job desk-nya ya terkait itu. Ini menarik sekali nih. Mungkin sampai sejauh ini kurang lebih 5 tahun usia penerbit ini Jaya Publishing, apa naskah yang paling berat dirasakan yang dikelola sampai jadi buku? Oke. Terima kasih. Jadi naskah yang cukup berat dan banyak mengandung kerja-kerja di dalamnya itu memang ada novel. Ada seorang penulis yang mengirim naskah novelnya mentah. Kemudian kami edit ini berbulan-bulan karena memang visinya banyak kesalahan ketik. Itu penting untuk diperbaiki. Banyak alur yang kurang jelas, tokoh-tokohnya belum ketemu. Maka di situ tim penerbit, editor yang memperbaiki agar enak dibaca pada saat terbit. Itu kalau dari novel. Pernah juga ada tesis yang dikonversi jadi buku. Itu juga berbulan-bulan karena memang penulisnya ingin kita ambil alih, kita edit. Setelah diedit tidak langsung diterbitkan karena kan proses cetak sebenarnya tidak terlalu lama. Yang penting adalah bagaimana menyiapkan naskah buku ini enak dibaca. Jadi kita ketemu dengan penulis, ini yang harus diedit, ini harus dibuang, ini yang harus ada dalam buku. Itu ketemu beberapa kali dengan penulis. Kalau sudah klop itu sudah enak, artinya ini daftar isinya yang sudah harus ada di buku. Setelah itu bisa diterbitkan dengan baik. Saya kira ada naskah fiksi, ada non fiksi yang berat, tapi
lebih kepada yang jika ditanyakan paling berat memang non fiksi selama ini, karena kita harus lebih hati-hati. Iya. Ini kan karya ilmiah. Iya. Bukan seperti karangan novel yang otomatis di dalamnya adalah karangan. Iya. Beda dengan Seninya lebih kental ya dibanding ilmiah ini. ya ilmiah, non fiksi lebih ilmiah, kita harus lebih hati-hati. Betul. Kira seperti itu. Iya. Ini luar biasa ya. Suka dukanya menjadi penerbit tentu saja dirasakan di tahun kelima ini. Nah, ini menarik ini Dinda Galang, terkait kita berada di momen Hari Buku Nasional ini yang diperingati di pertengahan bulan Mei. Ada minat baca yang berkurang dari generasi-generasi kita, anak-anak muda yang mungkin yang sudah beralih ke gadget dan sebagainya, ataupun e-book ya, e-book. Nah, jadi apakah penerbit juga bisa beradaptasi ke sana, misalnya menyediakan e-book atau mungkin tips-tips yang menarik supaya minat baca generasi kita ini dan tidak menurun drastis lah sama yang dengan sebelumnya, atau bahkan mungkin bisa ditingkatkan. Oke, terima kasih. Jadi namanya pembaca tidak harus tetap mengikuti yang melampau. Jadi pembaca juga bergerak mengikuti zamannya. Saya kira seperti itu. Jadi jika sekarang zamannya e-book, ya, tetapi saya kira buku yang dicetak juga tidak berhenti. Buku yang dicetak tetap dicetak. Pembaca yang ingin e-book disediakan wadahnya, terutama misalnya di Jaya Publishing. Jika ada penulis yang tidak ingin misalnya bukunya dicetak, itu bisa di e-book. Nah, bukunya dipublish e-book, juga memiliki ISBN. ISBN saja menyediakan itu, yaitu ISBN elektronik. Itu bisa dalam bentuk PDF. Kemudian bukunya dipublikasi di Google Playbook, dan Google Playbook atau di website penerbit. Itu bisa juga. Pertama kemarin contohnya negara itu salah satunya, ya, bisa dijual di penerbit, bisa dipasarkan di penerbit. Saya kira seperti itu. Kita tidak harus tidak mengikuti zaman, tapi kita apa penulis atau pembaca yang inginkan kita ikuti. Kita ikuti itu. Jika ingin e-book, kita juga beralih ke e-book. Misalnya juga saat ini jika minat baca banyak kepada e-book, itu boleh. Bahkan iPusnas tersendiri, aplikasi dari Perpustakaan Nasional, itu menyediakan buku-buku yang bisa dibaca secara daring atau online. Ya, itu sangat memudahkan untuk kita. Jadi terserah membaca buku fisik atau buku online, itu ada pada pembaca. Mau terbitkan buku secara fisik atau e-book, itu terserah juga. Semuanya masing-masing ada wadahnya. Saya kira Dan diakomodir ya oleh penerbit. Jadi luar biasa sekali perkembangan zamannya, bisa diikuti. Jadi tidak ada alasan malas membaca ya. Kalau ada gadget, tidak membawa buku, ya bisa dibaca di HP atau di smartphone Android atau apapun. Jadi sekali lagi generasi muda kita tidak boleh ada alasan untuk tidak membaca, karena begitu mudahnya disediakan semua wadah kepada kita semua ya hingga saat ini. Baik, ini juga ada yang menarik tadi Dinda Galang ini terkait ISBN ya. Tadi kita sudah sebutkan beberapa kali tentang ISBN ini. Sempat tahun lalu kalau tidak salah ada masalah terkait ISBN ini, karena ada polemik terkait kedepannya. Kalau tidak salah apalagi namanya yang satu itu selain ISBN, ada QRCBN ya. Ini ada katanya kategori buku yang pantas mendapatkan ISBN, ada juga yang tidak. Ini mungkin perlu disampaikan sekilas untuk pemirsa kita. Oke, terima kasih. Jadi memang undang-undang baru ini tentang ISBN ini baru dikeluarkan tahun ini 2023. Baru sebelumnya itu tidak pernah diatur. Saking tidak pernahnya diatur, maka tahun lalu itu angka buku yang terbit itu membludak sangat banyak di Indonesia. Jadi permintaan ISBN banyak dari Indonesia. Jadi makanya banyak penerbit yang abal-abal ini memanfaatkan itu. Sehingga banyak buku yang terbit itu arsipnya tidak kembali ke Perpustakaan Nasional, laporannya tidak ada. Kemana ini buku? Banyak orang yang ingin cetak hanya satu buku. Itu yang padahal sudah dikasih ISBN. Padahal sudah ada ISBN-nya. Itu yang bermasalah kemarin.
Artinya banyak nomor buku yang keluar lewat International Standard Book Number ini dikasih ISBN, tapi bukunya di mana? Arsipnya tidak ada, kembali ke perpustakaan nasional ya. Betul. Iya. Nah, itu yang kemarin makanya banyak penerbit yang kena penalti, bahkan beberapa akunnya itu dibukukan. Tidak bisa lagi menerbitkan. Tidak bisa lagi menerbitkan. Ada yang dikasih pelanggaran, dikasih pokoknya dari paling parahnya adalah dibukukan, tidak bisa menerbitkan lagi buku. Berbagai macam cara dilakukan sampai sosialisasi kemarin, memang ada berbagai macam untuk menghemat bahwa buku-buku yang sebenarnya tidak semua harus ber-ISBN. Ini kata Perpustakaan Nasional, terutama buku-buku antologi sekolah, siswa sekolah. Itu buku kemarin itu buku SD, buku SMP, buku SMA yang siswanya menulis itu semuanya wajib memiliki ber-ISBN. Padahal sebenarnya tidak perlu. Pertama, bukunya kadang tidak dijual secara umum. Untuk kalangan sekolah sendiri ya. Kalangan sendiri, kalangan sekolah. Itu kan artinya tidak perlu ber-ISBN. Pokoknya dicetak di penerbit, selesai cetak langsung dibagikan. Itu tujuannya hanya sampai ke sana. Beda dengan buku-buku yang memang disebarluaskan, dicetak lebih banyak, lebih dari 30 eksemplar, kemudian ingin dipublikasikan kepada masyarakat, ingin dibaca oleh umum. Nah, itu penting mendapatkan ISBN. Dijual juga itu penting mendapat ISBN. Karena memang untuk bahan referensi dan identifikasi buku itu. Makanya Perpustakaan Nasional ini memilih mana terbitan yang penting mendapat ISBN, mana yang tidak perlu. Saya kira hanya seperti itu, perlu atau tidak perlu mendapatkan ISBN. Jadi bisa nanti penerbit yang tentukan. Bisa. Jika terima naskah, penerbit tentukan, oh ini perlu, ini tidak perlu. Makanya kemarin muncul satu alternatif namanya QRCBN. Itu QRCBN book number. Jadi semacam mirip ISBN, tapi dia terdaftar di website tersendiri namanya QRCBN. Tapi legal juga secara legal Perpustakaan Nasional. Bukan Perpustakaan Nasional, dia secara swasta dia. Perpustakaan Nasional kan negara punya. Ini swasta. Tapi di bawah negara juga atau tidak? Dia swasta, tetapi sistemnya mengikuti ISBN. Artinya buku didaftarkan, kan sebenarnya kegunaan ISBN ini adalah untuk identifikasi buku. Jika sudah didaftarkan, di dalamnya ada judul buku, nama penulis, nama penerbit, berapa jumlah halaman, dan kapan terbit. Sama seperti QRCBN. Seperti itu. Jadi sistemnya sama, identifikasi buku. Tetapi ini secara online dan swasta. QRCBN ya? QRCBN. Jadi penulis juga tidak perlu kecewa. Kalau tidak ISBN-nya ada QRCBN, dan itu penerbit yang menentukan itu bahwa ini skopnya di sini, ini skopnya di sini ya. Jadi tidak perlu ragu lagi bahwa mindset kita harus semua ISBN. Tidak perlu, apalagi dengan ada aturan baru tadi yang disinggung oleh negara di awal tahun ini. Jadi agak repot memang kalau semua lari ke ISBN, apalagi saya dengar kepengurusannya di luar negeri ya. Yang untuk pendaftaran ISBN ini. Makanya tidak semua penulis, apalagi penerbit yang awal-awal yang bisa terbitkan ISBN ini, apalagi sekarang dibatasi. Dan waktunya semakin panjang juga ya. Kalau dulu ISBN bisa 2 hari bahkan 1 hari. Sekarang minimal 3 hari sampai 7 hari. Sepekan ya. Itu untuk penerbit yang memenuhi syarat tadi. Memenuhi syarat, tapi kadang tidak memenuhi syarat, bisa bahkan 2 minggu sampai 1 bulan. Itu tadi. Karena beberapa diskusi dengan penerbit, ada yang bahkan sampai berbulan-bulan juga. Tapi tidak keluar publishing 3 hari sampai 7 hari sudah terbit. Baik, dengan adanya tadi syarat yang sudah terpenuhi ya. Untuk bahwa ini loh penerbit yang legal memenuhi syarat tersebut. Ini juga ada beberapa pertanyaan terakhir terkait, mungkin kita sering dengar istilah ghostwriter itu ya. Bahwa kadang ada orang yang punya ide banyak, pikiran, tapi tidak punya kesempatan untuk menulis. Itu diwadahi juga oleh penerbit terkait hal tersebut. Ghostwriter sebenarnya kita kerjasama dengan penulis ya. Karena sebenarnya pada intinya penulis yang memiliki ide itu yang paling penting. Ini kan sulit didapat ide itu original dari penulis. Jadi jika ada yang ingin
dibantu kerjasama itu boleh. Jara publishing boleh. Di Jara Publishing disediakan juga Disediakan. ghostwriter itu ya, karena banyak sekarang begitu tuh terkait kesibukan atau apapun, tapi dia punya ide bahwa ini akhirnya start dari sini, Betul. finishnya nanti begini. Bahkan dia sebenarnya sedang menulis Iya. skripsinya ya. Ya. Jadi tinggal dilanjut. Iya. Ini seperti ini. Karena kesibukan makanya tidak selesai. Betul. Makanya Iya. penerbit bisa bantu untuk menyelesaikan dan sampai jadi buku. Iya. Jadi betul-betul kita tidak punya alasan lagi untuk tidak menulis. Iya betul. Sudah disediakan wadah, tidak bisa lagi ada lagi yang bantu. Sudah dibantu lagi, ada lagi penerbitnya yang menerbitkan, pokoknya sampai jadi satu buku. Jadi momentum Hari Buku Nasional ini betul-betul harus kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan karya ya, dengan semua kemudahan-kemudahan yang ada di depan kita. Nah, mungkin pesan terakhir dari Dinda Galang dari penerbit Jara Publishing untuk sahabat-sahabat ataupun pemirsa dokter literasi yang sebagai penulis untuk meningkatkan minat menulisnya apa? Ya. Pada pemirsa dokter literasi, jadi motto dari penerbit Jara Publishing adalah kami menghargai naskah Anda. Ya. Jadi artinya jika Anda punya naskah, percayakan kepada penerbit. Kami akan buat naskah Anda menjadi lebih baik, mewujudkan impian Anda menjadi sebuah buku. Ya. Karena itu adalah impian Anda, ingin memiliki buku dengan nama Anda terpampang di sampulnya. Itu adalah cita-cita Anda dan cita-cita kami juga. Ya. Dan kami akan membantu mewujudkan hal ini. Itu saja. Siap. Jadi sekali lagi di podcast kali ini mudah-mudahan menjadi momentum pelajaran semangat untuk kita semua meningkatkan budaya literasi, menulis dan membaca, dan sudah diakomodir, sudah ada wadah dari penerbit dan berbagai kemudahan-kemudahan lainnya. Dan sebagai kata kunci dari sebuah penulis dikatakan buku adalah gerbang dunia dan membaca adalah kuncinya untuk membuka gerbang tersebut. Jadi saudara kembar menulis adalah tentu saja membaca, ini satu pasang yang tidak bisa kita pisahkan. Baik, mungkin terima kasih banyak atas Sama-sama. Dinda Galang, merupakan CEO dari penerbit Jara Publishing, telah hadir di channel Dokter Literasi kali ini dalam momentum Hari Buku Nasional di bulan Mei 2023. Semoga bisa memberikan manfaat dan tetap stay di channel Dokter Literasi untuk kedepannya dengan semboyan kita inspiring dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.